Sayangnya soundnya bosok sekali. Nah, suara saya hancur, soundnya nggak ada suaranya. Ambiar. Ambiar. Ke pasar beli pecel pincuk, suaraku ambiar, Cok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, ibu-ibu nyai, para sepuh bini sepuh, para habaib, tokoh agama, tokoh masyarakat yang saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya yang saya hormati, segenap panitia pengajian, sahabat Ansor Banser yang saya banggakan, Bapak Ibu, muda-mudi, kaum muslimin wal muslimat, warga masyarakat, perotol bermunajat. Apa kok grogol? Kok perotol? Kamu jangan ketawa, nggak boleh. Grogol bermunajat. Rahimakumullah. Jangan ketawa. Tuku nongko keliru merica. Saya datang ke Probolinggo dengan membawa cinta. Kalian tahu cinta itu apa? Cinta itu seperti air kencing di dalam kolam renang. Maksudnya apa? Wujudnya tidak nampak tapi hangatnya bisa dirasakan. Maka nanti kalau di tengah-tengah pengajian hujan, kencinglah. Insya Allah hangat itu bisa dirasakan. Segala puji bagi Allah malam hari ini di bawah kibaran sang saka merah putih. Ini menunjukkan betapa cintanya Probolinggo terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Hari ini banyak orang yang gagal paham, yang salah paham dan pahamnya salah terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Sehingga negara kesatuan Republik Indonesia yang telah disepakati oleh para pendiri bangsa, termasuk oleh ulama-ulama Nahdlatul Ulama. Buktinya apa? Tahun 1936 Muktamar Nahdlatul Ulama di Banjarmasin memutuskan bentuk negara Indonesia adalah Darussalam. Bentuk negaranya adalah nation state, negara kesatuan. 1982 Muktamar NU di Rembang memutuskan asas organisasi adalah Pancasila. Itu artinya apa? Nahdlatul Ulama adalah organisasi yang paling kokoh mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Makanya kalau pengen menghancurkan Indonesia caranya gampang. Bagaimana caranya? Dengan cara menghancurkan NU. Bagaimana cara menghancurkan NU? Dengan mengadu domba antara kiai dengan kiai, kiai dengan habaib, habaib dengan habaib. Maka saya minta kepada warga masyarakat Probolinggo jangan terprovokasi. Kita kawan-kawan sahabat Ansor Banser tidak punya musuh. Kamu itu nggak punya musuh ya. Kok kamu hitam banget sih? Kata orang-orang itu kan ciri ahli sujud jidatnya hitam, ya kan? Ini lebih dari ahli sujud.
Karena yang hitam tidak hanya jidatnya, sewajah roto. Namanya Irma ini, irengnya Masya Allah. Maka ibu bapak rahimakumullah, begitu saya dapat kiriman gambar dari teman-teman Instagram lokasi pengajian di Probolinggo, di sana ada merah putih di atasnya, saya sangat bangga dengan warga masyarakat Probolinggo. Tapi lebih bangga lagi, semangat Bapak Ibu luar biasa. Buktinya apa? Sudah tua di depan pakai jilbab pink. Menjijikkan. Wis tua jilbab pink yo. Saya curiga jangan-jangan sempaknya juga pink ini. Maka ibu bapak rahimakumullah, disinilah pentingnya kita memahami karakteristik kiai, kita memahami karakteristik ulama, supaya kemudian apa? Kita tidak salah di dalam mencari guru, supaya bimbingan-bimbingan mereka mampu menyelamatkan kehidupan kita. Kalau kemudian hari ini hujan deras, bukan salah siapa-siapa, tapi salahnya panitia. Kenapa tidak pasang tenda? Kenapa? Maklum, anggarannya pas-pasan. Ya. Betul? Hanya kalau hujan disyukuri, alhamdulillah. Mudah-mudahan dinginnya malam hari ini bisa menjadi tolak balak panasnya api neraka. Amin. Maka saya punya keyakinan saya besok masuk surga, insya Allah dikawal oleh sahabat Banser. Watenge aja gede-gede ya. Masa Banser watengnya gede? Sebenarnya dia perutnya nggak besar kok. Kayak pahala bulan Ramadan. Malah mata ini keprimen ya. Ini kenapa dimatikan lampunya? Nggak kuat bayar listrik ya? Horor. Ya sudah, dimatikan semua saja. Jadi kalian nggak usah melihat wajah saya. Konslet. Walaupun hujan masih mau dilanjut. Mudah-mudahan Allah ridho dengan kita. Amin Allahumma amin. Yuk kita sambut dengan sholawatan dulu. Ayo hadroh sholawatan yuk. Ojo dolanan HP wae, HP-mu keras gayang. Ayo. Gidul Basir. Watenge. Ya. Hujan membawa berkah bagi bako lemek, langsung laku itu lemeknya. Yuk kita sholawatan. Mudah-mudahan hujan malam hari ini membawa berkah. Karena datang ke sini cinta kepada Allah, insya Allah menjadi wasilah cintanya Allah untuk kita. Amin. Karena kita ke sini kehujanan karena cinta dengan Rasulullah, insya Allah menjadi wasilah cintanya Rasulullah untuk kita. Saya ingat salah satu hadis yang mengatakan aksarukum sholatan alayya aksarukum azwajan fil jannah. Yang paling banyak membaca sholawat di antara kamu kepadaku, dia yang akan paling banyak istrinya di surga. Wah. Makanya kalau pengen istrinya banyak, bersolawatlah. Yuk, sholawatan. Sholli wa sallim daiman ala mada sholli iman. Op. Kenapa enggak kamu tabui? Mati. Oh, tukang sonnya tak pateni kok engko malah. Mana tukang sonnya? Tukang son. Dihidupin itu yang di belakang. Sudah? Sudah belum? Ini kalau masih mati tukang sonnya dibunuh saja ya. Kenapa? Mati semua? Oh, basnya mati. Sudah belum? Yuk sambil nunggu. Shallu ala Nabi Muhammad.
Sholli wa sallim daiman ala Ahmad. Sholli hop. Gak asik ya. Yang bunyi cuma ecek-ecek kayak di lampu merah itu loh. Malah kayak pengamen. Woi, tukang son. Tukang sonnya mana? Ini yang kurus ini. Oh. Kurus, jelek, hitam, aduh. Kalau sini masyarakatnya mayoritas bahasanya apa? Oh, Madura. Saya itu bisa Madura cuma satu, patek celeng. Saya nggak tahu artinya apa, cuma dikasih tahu teman saya, Gus patek celeng apa itu? Itu artinya apa itu? Oh anjing hitam. Oh kamu berarti bukan Dul Basir. Mudah-mudahan Dul Basir pulang istrinya hamil lagi, amin. Udah bunyi belum? Udah beneran? Coba. Oh ya. Yang lain? Udah. Teriak yang keras, mudah-mudahan syafaat Rasulullah untuk kita. Amin. Sholli wa sallim daiman ala Ahmad. Sholli wal ali wal ashabi. Yuk bareng-bareng yang lebih kenceng. Sholli wa sallim daiman. Sholli wa sallim daiman ala mada wal ali wal ashabi. Saben malam Jumat ahli kubur mulih nang omah kadung jaluk donga wajan Quran najan sak kalimah. Lamun ora dikirimi banjur bali brebes miling bali nang kuburan mangku tangan tetangisan. Sholli wa sallim daiman ala Ahmad. Sholli wa sallim daiman ala Ahmad wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada. Kebaca temenan ger hana turunku kowe ora wirang padha mangan tinggalanku. Lamun aku bisa bali ning alam bakal taring kasih donyaku sing isih ana. Sholli wa sallim daiman ala Ahmad. Sholli wa sallim daiman ala Ahmad wal ali wal ashabi
قد وحدا والآل والأصحاب Jawab yang kencang bareng-bareng. Kami cinta tanah air Indonesia, kami bangga jadi bangsa Indonesia. NKRI akan selalu kami jaga demi kejayaan bangsa Indonesia. صلي وسلم دائما على أحمد صلي وسلم دائما على أحمد والآل والأصحاب من قد وحدا والآل والأصحاب من قد وحدا. Sallu ala Nabi Muhammad. اللهم صل عليه. Cek cek. Kayak kamu. Cek cek. Yang beneran dong gua hajar lo. Udah kecil, kurus, hitam. Kurang kenceng bro, ini terlalu kecil suaranya. Cek cek. Cek satu. Wong aku saja cinta sama kamu kok kamu berkhianat sama aku. Kalau kamu ketemu cowok seperti itu katakan dok, cintamu seperti G30 SPKI. Apa isinya hanya pengkhianatan. Aso. Kalau ini jelas, cintamu seperti KFC. Banyak cabangnya. Ajur jum. Sallu ala Nabi Muhammad. Ini kenapa sih soundnya? Suaranya hilang masuk. Cek. Ini suaranya bayaran apa gratis sih? Oh gratis. Pantesan jelek. Kenapa Bu? Bayar. Tolong dikurangi ya bayarannya. Cek satu. Cek satu. Maka ibu bapak rahimakumullah, saya sampaikan, saya ulangi, di awal tadi saya sampaikan cara menghancurkan Indonesia itu dengan cara menghancurkan Nahdlatul Ulama. Bagaimana cara menghancurkan Nahdlatul Ulama? Dengan mengadu domba antara kiai dengan kiai, habaib dengan habaib, kiai dengan habaib. Maka saya paling tidak suka kalau ada jamaah suka membanding-bandingkan kiai. Ini penyakit. Saya suka dengan kiai ini, nggak suka dengan kiai itu. Saya suka dengan habib ini, nggak suka dengan habib itu. Kalau sikap saya jelas, habib-habib yang memusuhi NU sekalipun, habib-habib yang tidak sependapat dengan kita pun tetap saya hormati. Karena saya punya kaidah al-hurmatu khairum minat ta'ah. Hormat itu harus lebih didahulukan daripada taat. Maka bisa jadi secara politik kita berbeda pendapat, tidak sependapat. Tetapi selaku dzurriyyahnya Rasulullah wajib dihormati walaupun kita tidak harus taat. Karena apa? Hormat harus lebih didahulukan daripada taat. Contoh yang paling gampang begini. Di sini ada Pak Kiai siapa umpamanya? Ini Pak Kiai bukan? Perutnya meyakinkan kalau jadi kiai. Umpamanya kiainya saya ini Kiai Dul Basir. Ini kiai saya umpamanya. Mudah-mudahan Dul Basir panjang umur. Amin. Artinya orang sedunia mati, Dul Basir hidup sendiri ya. Oh, satunya jauh amat loh bro. Saya sholat dengan Kiai Dul Basir. Ini cara paling gampang menerjemahkan kaidah taklim al-hurmatu khairum minat ta'ah. Beliau ini kiai saya. Begitu sholat subuh beliau bilang sama saya,
Miftah, kamu ngimami sholat. Beliau sehat, beliau kuasa. Saya diperintah sama beliau untuk menjadi imam. Miftah, kamu jadi imam sholat. Saya jawab, mohon maaf Kiai, saya tidak bisa. Jenengan mawon, Anda saja. Begitu saya jawab, nggak bisa, berarti saya tidak taat. Tetapi kenapa tidak taat saya? Karena hormat saya kepada Kiai Dul Basir. Wow. Kalau saya santrinya Dul Basir, saya diperintah, Miftah kamu ngimami sholat, saya jawab oke. Itu namanya santri yang su'ul adab. Makanya hari ini Ansor Banjar kita melihat sekian Habib berbeda pandangan dan pendapat dengan kita. Walaupun berbeda, mereka itu tetap kita hormati. Ahli Baitul Mustafa, tuhuri. Walaupun kita tidak harus taat dengan pendapat-pendapatnya. Contoh, Habib yang mengatakan dasar Jokowi banci umpamanya. Pakai softtek saja umpamanya. Kehabaibannya wajib kita hormati, tetapi kita tidak boleh taat dengan apa yang diomongkannya. Betul? Ada yang menghina Ma'ruf Amin tua bangka jadi wakil presiden. Kehabaibannya kita hormati, tetapi isi ceramahnya tidak harus kita ikuti. Kadang-kadang kan orang ngawur, memaki-maki Pak Kiai Ma'ruf. Apapun itu, walaupun kita beda pilihan, beliau sudah jadi wakil presiden. Itu lambang negara, betul? Ya sudah, kalau nggak terima nyalonnya besok 2024 nyalon lagi. Dan siap-siap kalah lagi. Sayangnya sonnya bosok sekali. Nah, suara saya ancur, sonnya nggak ada suaranya. Ambiar. Ambiar. Ke pasar beli pecel pincuk, suaraku ambiar cok. Ini kenapa? Apa karena faktor kena hujan? Ya, ya saya doakan sonmu jadi son paling besar, ya, se-RT, ya. Jadi Bapak rahimakumullah, kenapa yang disasar kiai-kiai dan habaib-habaib? Karena jelas pondasi terbesar dari Nahdlatul Ulama itu ya kiai dan habaib. Maka hari ini ada orang mengatakan orang NU itu tidak hormat dengan habaib. Saya ketawakan. Orang belum kenal habaib, NU sudah hormat dengan habaib. Habaib pertama kali datang dari Timur Tengah, dari Yaman, dari Arab Saudi dan lain sebagainya. Siapa yang menghormati mereka pertama kali? Nahdlatul Ulama. Di Arab Saudi habaib gak dihargai. Sementara di Indonesia hari ini sangat dimuliakan. Kenapa? Karena itu ajaran masyayikh Nahdlatul Ulama. Maka kalau ada hari ini orang mengatakan, tolong dong orang NU hormati habaib. Kamu sama saja mengajarkan bebek untuk berenang. Kita sudah dahuluan mencintai mereka, sementara kamu belum kenal dengan mereka. Maka jangan terprovokasi. Ikut-ikutan membanding-bandingkan kiai dengan kiai diadu. Kiai itu punya maziyah masing-masing. Maziyah itu apa? Spesialisasi, kelebihan. Kenapa? Karena kiai itu merupakan warasatul ambiya. Ambiya berarti jamak, al ulama warasatul ambiya, bukan warasatun nabi. Dan seperti kita tahu, nabi itu jumlahnya berapa? 124.000 nabi. Hadis riwayat Ahmad dan Baihaqi di dalam kitab Mishkatul Masabih, menurut ulama ini sahih. Ini sahih, jumlahnya 124.000 nabi. Kiai ahli warisnya. Maka lumrah kalau kiai itu berbeda-beda. Karena nabi warisannya juga beda-beda. Ada nabi super kaya, siapa? Sulaiman. Saking kayanya istrinya 1000. Setiap malam mendatangi 100 istri. Ya Allah. Rahasianya apa? Minum ramuan Madura. Coba, yang lucu tetangga saya Pak.
Sudah tua, saya cerita Nabi Sulaiman pengen ketemu istrinya. Begitu ketemu nggak bisa apa-apa, galau. Akhirnya ke warung cari kuku bima sama sari rapat. Begitu buat kuku bima sama sari rapat mau diminum, mati lampu. Begitu diminum keliru. Yang laki-laki minum sari rapat, perempuannya minum kuku bima. Begitu bangun sang suami nggak bisa apa-apa. Perempuannya, ayo mas. Laki-lakinya pegang pantat, Raisa. Nabi Sulaiman istrinya 1000. Makanya saya dulu ingat sama teman-teman kiai Jawa Timur. Di Jawa Timur tuh punya istri 1 belum dipanggil kiai, Ustadz. Kalau istrinya 2 syekh, contohnya Syekh Puji. Kalau kiai itu istrinya berapa? 3 atau 4. Kalau istrinya 8, eyang, contohnya eyang subur. Kenapa yang subur giginya habis, kakean mentil? Dul Basir kok giginya utuh, berarti nggak pernah. Langsung Dul Basir nutup giginya rapat-rapat. Gus Miftah istrinya berapa? 1. Nambah atau tidak, nunggu takdir. Kalau memang takdirnya ada, mana bisa saya menolak takdir. Kalau tidak ada takdirnya, insya Allah saya menciptakan takdir saya sendiri ya. Tapi insya Allah saya tidak akan menikah lagi karena saya tipe suami yang setia. Karena saya punya prinsip, lelaki hebat bukan lelaki yang mencintai banyak wanita, tetapi mencintai satu wanita dengan banyak cara. Wah. Begitu. Ya, saya ngomong seperti itu karena di depan kamera ya. Oh, kameranya di belakang ya. Nabi Sulaiman kaya, istrinya 1000. Makanya banyak kiai yang mendapatkan warisan Nabi Sulaiman kekayaannya. Maka kita dapati ada kiai-kiai kaya. Contohnya Ustadz Yusuf Mansur, sahabat saya itu kaya, uangnya triliunan. Ada Nabi gagah, siapa? Musa. Begitu turun ada kiai-kiai gagah. Contohnya Gus Maksum, gagah. Siapa lagi? Oh belum, bukanlah saya. Ada Nabi suaranya cakep, Nabi Dawud. Begitu turun, Beb Idin mantunya Beb Lutfi, Beb Syekh suaranya cakep. Ada Nabi sabar, Ayub. Begitu turun ada ulama sabar, Habib Lutfi, Mbah Maimun Zubair dulu, Gus Mus sabar. Ada Nabi miskin, Nabi Isa. Begitu turun kiainya grogol, umpamanya. Kata kiai grogol diancuk. Ada Nabi cerdas, siapa? Nabi Khidir. Begitu turun ada Gus Koyum, Gus Bahak, Pak Kiai Said Agil, Cak Nun, cerdas. Ada Nabi tampan, Yusuf. Begitu turun ada kiai tampan, siapa? Ya begitulah. Umpamane. Kenapa kamu bilang hoak? Nggak payu matamu. Aku tahu kenapa kamu bilang begitu. Aku tahu. Tuku bawang kleru mrica, wis kebacut sayang mong dianggap konco. Loro hatiku. Mbak-mbaknya saya kasih tahu ya. Tahu yo tahu, bakwan yo bakwan, ayu yo ayu, tapi aja murahan.
Sekarang kan aneh, ngakunya muslimah, sukanya melumah-melumah sambil bilang ah. Pertanyaan saya, kamu itu muslimah apa kimcil syariah? Maka mbak-mbaknya tolong dijaga. Itu loh lagunya Didi Kempot itu loh. Tahu bulat digoreng dadaan kecil harganya 500-an. Tahu bulat digoreng dadaan kecil harganya 500-an. Masa punya kamu gede rasanya enak dijual gratisan? Loro hatiku. Makanya kalau dulu pasir diganti, mana orang itu? Sir, kemana kamu, Sir? Masa baru 10 menit kamu geringgingan, Sir? Tolong Basir kalau kencing ke kamar mandi ya. Jangan kencing di belakang panggung, Sir. Basir tuh aslinya putih, tapi gara-gara kencing di bawah tiang listrik, nggak cebok, tutul-tutul ke tiang listrik, ndelalah nyetrum, lah, jadinya kayak Basir itu. Saya bangga dengan Banser. Insya Allah saya besok masuk surga dikawal Banser, amin. Banser itu kan tugasnya survei lokasi. Jadi sebelum kiai masuk surga, surganya sudah disurvei oleh Banser. Begitu surganya siap, kiainya masuk, bansernya keluar lagi. Tapi saya selalu mengatakan, mbak-mbak, kalau kamu ibu-ibu, kalau punya anak cewek, nikahkanlah anakmu dengan banser. Kenapa harus banser? Jelas kiai saja dijaga, apalagi anakmu. Ya. Makanya mbak-mbaknya tolong sampaikan kepada ibu-ibumu. Doakan ayah, doakan ibu, relakan dia jadi imamku. Di bawah doamu juga restumu, majulah ibadah istikharahmu calonku. Jangan ngajak pacaran sebelum kamu halalkan. Perdalamlah agama dan pendidikan, jangan hiraukan godaan si setan. Doa yuk terus doa, singkirkan mantan. Kikislah habis semua para penggombal dan buaya. Wahai calon sang imam serbaguna, di mana engkau berada? Teruskanlah perjuangan demi halalkan, kau rela berkorban. Demi halalkan, kau rela berkorban. Hidup Banser. Wah, hidup ngene wae, hidup ngono lho. Wafi, hidup ngono lho. Malah menang bae. Makanya jangan pacaran. Lelaki yang setiap hari menghubungi wanita dengan menggunakan chatting WA akan kalah dengan laki-laki yang menyebut namanya di dalam doa. Wah. Ya Allah, bila dia jodohku jadikan dia istriku ya Allah. Namun bila dia bukan jodohku, cabut saja nyawa jodohnya ya Allah. Caranya begitu. Sonnya mau mati, lampunya ikut mati. Ini siapa tua sekali lewat-lewat di sini? Oh, tukang lampu. Makanya kita diingatkan oleh Rasulullah Muhammad SAW supaya kita tidak meninggalkan para ulama dan kiai. Dalam satu sabdanya Rasulullah mengatakan, sayati zamanun ala ummati, akan datang satu zaman atas umatku. Ingat, kalau ini yang mengatakan Rasulullah jangan dianggap prediksi, walaupun bahasanya menggunakan sayati. Ini menunjukkan Kanjeng Nabi itu visioner, pandangannya ke depan. Bahwa kemudian orang-orang mengatakan Rasulullah kok meramal. Ini bukan ramalan. In huwa illa wahyu yuha.
Jadi kalau kemudian dikatakan Rasulullah meramal, memprediksi, salah. Kelasnya kiai saja punya namanya firasat. Maka Rasulullah mengatakan ittaku firasyatal mu'min fa innahu yang duru binurillah. Takutlah kamu dengan firasatnya orang mukmin karena mereka melihat dengan cahaya dan nur dari Allah. Coba warga sini kan ngefans sama Syekh Ahmad Khalil Al-Bangkalan. Beliau disebut Al-Bangkalan karena orang Bangkalan. Syekh Nawawi Al-Bantani karena orang Banten. Syekh Soleh Darat As-Samarongi orang Semarang. Syekh Ahmad Khotib Al-Minangkabawi Minangkabau. Kalau Gus Miftah besok mati, Gus Miftah Al-Kalasani. Nah, karena saya orang Kalasan. Kalau Dul Basir Al-Grogoli. Yang paling gak enak Habib Syekh bin Abdul Qadir Asegaf Asolole. Karena orang Solo. Oh, tapi kamu jangan neko-neko, besok bisa teriak sallu ala Nabi Muhammad asolole. Jangan. Betapa firasatnya Syekh Ahmad Khalil itu luar biasa. Satu ketika Syekh Ahmad Khalil termenung. Gara-gara apa? Cincinnya hilang. Hasyim As'ari muda mendatangi Syekh Ahmad Khalil. Pak Kiai, saya lihat dari jauh Anda kelihatan andilau. Apa itu antara dilema dan galau? Ada apakah gerangan? Iya, Hasyim As'ari, saya gegana. Apa itu gelisah galau merana? Cincin kawin pemberian Nyai Ahmad Khalil jatuh ke dalam jamban, ke dalam WC. Saya bersedih karenanya wahai Hasyim As'ari. Tanpa diperintah oleh Mbah Ahmad Khalil, Hasyim As'ari muda langsung nguras WC. WC-nya dikuras sampai betul-betul habis, kemudian ditemukan cincin bunyai di dalamnya. Diangkat, kemudian dibersihkan, matur sama Mbah Ahmad Khalil. Mbah Kiai, alhamdulillah cincinnya saya ketemukan. Apa bahasa kalimat yang keluar dari mulutnya Syekh Ahmad Khalil? Beliau mengatakan, wahai Hasyim As'ari, aku ridho dengan apa yang kamu perbuat. Satu saat kamu akan jadi orang besar. Ini namanya firasat. Dan firasatnya Mbah Hasyim akhirnya terbukti. Mohon maaf, firasatnya Mbah Ahmad Khalil akhirnya terbukti. Di kemudian hari Mbah Hasyim As'ari menjadi seorang hadratus syekh yang pada akhirnya mendirikan organisasi terbesar di dunia, namanya Nahdlatul Ulama. Maka jangan mengatakan kalau kiai itu ramalan. Mangan kiai bentuknya macam-macam ya. Ada kiai tutor, ada kiai catur, ada kiai sembur, ada kiai nganggur, ada kiai ngawur. Kiai tutur, nuturi, tausiah, mauidhah, mawaid, nasihat, watawasobil haq, watawasobil sober. Ya kayak saya, tutur kemana-mana. Saya berangkat dari tanggal 12 kemarin, baru pulang besok dari Madura tanggal 25 pagi. Langsung berangkat lagi ke Taiwan dan Hong Kong. Jadi kalau saya berangkat 2 minggu baru pulang. Begitu saya pulang membayangkan ketemu istri saya jamak takhir. Sampai rumah kemarin saya pergi setengah bulan, saya membayangkan jamak takhir. Begitu sampai rumah istri saya men. Ya Allah. Loro hatiku. Curhat matane, curhat. Banyak cara. Hidup saya itu susah amat ya, nggak pernah ketemu anak, nggak pernah ketemu istri. Begitu pulang istri saya menstruasi, ya Allah, kelone kapan? Maka disitulah saya berpikiran untuk menikah lagi. Iya, ban saja ada serepnya, masa kiai kagak? Istri saya bilang, abah saya mau dimadu. Alhamdulillah. Syaratnya apa bunda? Asalkan abah mau diracun. Matane aku nih. Langsung aku mundur alon-alon. Yang lucu tetangga saya, utara saya itu kan kuburan, tetangga saya mati. Hari kedua dia berangkat ke kuburan bawa kipas angin. Saya tanya, istri kamu mati, kenapa kamu bawakan kipas angin? Iya kiai, istri saya wasiat, saya boleh menikah lagi kalau kuburannya sudah kering. Jadi saya kasih kipas angin supaya cepat kering. Musim hujan, wah, nggak kering-kering bro.
Shallu ala Nabi Muhammad. Jadi kiai tutur kayak saya ini jarang pulang, simatupang lah, siang malam tunggu panggilan. Marga saya simatupang. Kalau Dul Basir ya marganya si lupa hutak. Kalau yang di sini tadi sama yang hitam tadi sebelum ini, oh Naim. Kalau Naim jelas si Raja Guguk. Mudah-mudahan Naim masuk surga pertama kali. Berangkat selesai pengajian. Amin. Berarti selesai pengajian mate. Kata Naim di belakang, dasar Gus Miftah patek celeng. Dendam dia sama saya. Kiai tutur, kiai catur. Lah ini, kiai mainannya politik tok. Diundang PKB serbanya hijau. Diundang PDI serbanya merah. Diundang Gerindra serbanya putih. Diundang Golkar serbanya kuning. Kemana-mana bikinannya proposal tok. Sampai malaikatnya mumet dasi. Ini sebenarnya kiai model apa? Maka saya itu paling tidak suka terjun ke dunia politik. Saya beberapa kali diminta jadi calon Bupati Sleman. Saya menolak. Enggak, saya enggak mau jadi bupati. Saya cukup ngonek-ngonek ke bupati. Saya cukup nasihati bupati. Enggak pantas saya ini jadi bupati. Acara selanjutnya sambutan dari Bupati Sleman, Gus Miftah. Bah. Setelah itu saya disuruh mendengarkan pengajiannya si Naim. Bah. Gak asik. Nah, Bupati Sarkem matane, Bupati Sarkem. Berarti warga saya lonte semua, gimana? Bupati Sarkem. Ya paling kalau saya jadi Bupati Sarkem itu Naim datang terus survei lokasi. Masa Naim survei lonte? Kadang-kadang kiai itu kalau mainan politik malah kadang-kadang cuma dimanfaatkan sama tokoh-tokoh politik, betul? Coba lihat tokoh-tokoh politik itu kalau mau nyalon sowan kiai, begitu jadi meninggalkan kiai. Lama-lama kiai itu hanya dianggap seperti daun salam, seperti laos. Maksudnya apa? Kalau masak sayur dicari duluan, kalau sayurnya matang dibuang duluan, kan dancok. Kita hanya dimanfaatkan tok. Kadang-kadang kiainya juga seperti itu. Kalau mau pencalekan, kiai mendekati caleg, caleg mendekati kiai. Begitu calegnya jadi, kiai sudah nggak berani ngasih nasihat kepada caleg. Kenapa? Karena sudah biasa diamplopi. Itu yang namanya samsat. Apa itu samsat? Sama-sama bangsat. Makanya pejabat-pejabat tolong deh, please jangan pernah engkau manfaatkan kiai. Saya selalu mengatakan kepada para pejabat, hei pejabat tolong dengarkan. Hewan yang makan tanaman di sawah namanya bajing. Tupai itu kan bahasa Jawanya bajing. Kalau hewan yang makan tanaman di sawah namanya bajing, kamu harus ingat, pejabat yang makan uangnya rakyat namanya bajing. Ada pejabat di sini? Enggak ada. Mana? Ada Pak Lurah di sini? Oh, enggak ada. Enggak ada. Keren. Oh, ini KPU. Oh, KPU-nya gemuknya. Sebenarnya nggak gemuk sih, satu badan perut semua. Insyaallah. Beratnya berapa bro? Saya dulu 105 kilo. Sampean berapa? Oh lebih gemuk saya dulu 105 kilo. Saya dulu masuk Jogja kurus, gemuk kurus lagi. Saya masuk Jogja kurus gara-gara saya tinggal di masjidnya orang Muhammadiyah. Kenapa saya tinggal di masjidnya orang Muhammadiyah? Saya kurus karena Muhammadiyah belas nggak pernah ada selamatan. Nggak ada makan-makan. Akhirnya begitu saya nikah sama orang NU, saya pindah ke masjidnya orang NU, saya gemuk. Kenapa saya nikah dengan orang NU gemuk? Susunya cocok. Ya, ini yang benar. Itulah hebatnya ASI. Maka ibu-ibu tolong kasihlah anakmu ASI selama 2 tahun. Wal walidatu yurdina auladahunna haulaini kamilaini liman arada ayyutimar radhaah.
Kadang-kadang ibu-ibu itu anaknya cuma dikasih ASI 6 bulan, diganti susu kaleng. Padahal susu kaleng itu susu sapi. Makanya begitu dewasa dengar as-sholatu khairum minan naum, apa jawabannya? Makanya kamu itu haram nikah dengan sapi. Kenapa? Karena saudara sesusuan. Bagaimanapun juga ASI itu lebih hebat daripada susu sapi. ASI itu halal karena dibaca majrur. Kalau dibaca marfu haram. Asu. Loh, ASI kan dibaca majrur. Kalau dibaca marfu asu. Bagaimanapun juga ASI itu pada banyak kelebihan. ASI itu praktis, ekonomis, demokratis, dan dilindungi badan hukum. Maksudnya apa? ASI itu praktis. Kemasannya bisa dibawa kemana-mana. Nah, bisa pengajian, bisa ke sawah, bisa ke pasar, bisa ke KPU. ASI itu ekonomis. Kenapa? Kemasannya tidak gampang pecah. Nah, kan nggak ada ASI penyok. Wah, nggak ada. ASI itu kata orang KPU demokratis. Maksudnya bisa dipakai anaknya, bisa dipakai bapaknya. Demokratis. Dan yang lebih luar biasa, ASI itu dilindungi badan hukum, BH, badan hukum. Kenapa ASI dilindungi badan hukum? Supaya tidak gampang disentuh oleh orang lain. Makanya kenapa susu sapi gampang dipegang orang lain? Karena tidak dilindungi badan hukum. Kan nggak ada sapi pakai BH, enggak. Sallu ala Nabi Muhammad. Jadi kiai catur, mainannya politik, tok kiai-kiai dimanfaatkan. Bahkan kiainya juga seperti itu. Yang ketiga kiai sembur. Lah, ini di Probolinggo banyak ini. Kanjeng Dimas ora taat. Di Probolinggo gudangnya ini. Wek pluk. Wek pluk. Coba dul basir wek pluk kepet. Saya gara-gara kasusnya beliau Kanjeng Dimas Taat itu sudah tamu dari Jakarta. Gus Miftah bisa menggandakan uang? Enggak bisa. Bisanya apa? Menggandakan istri. Pasti janda dia. Kelihatan kalau janda. Ketawanya ngebas. Dan di Jawa Timur itu terlalu sering kita dapat kasus-kasus seperti itu. Dulu di Jombang, Ponari. Batu ajaib. Ponari tutup, airnya dijual di Indomaret. Ponari Sweat. Ya Allah. Oh, itu Jombang bro, bukan Pasuruan, Jombang. Pasuruan beda lagi. Sekarang ada lagi Ningsih Tinampi. Wow, mendatangkan Kanjeng Nabi sama malaikat. Matane. Lebih hebat orang Probolinggo dalam mendatangkan malaikat. Nggak perlu pakai apa? Pakai mantra. Cukup kita pengajian seperti ini, berzikir, bersolawat. Layak ngudu kaumun yadkuruna Allah azza wa jal illa hafathumul malaikah. Tidaklah sebuah kaum berkumpul menyebut asma Allah, maka Allah akan mengutus malaikat-malaikatnya. Ora tau ngaji mendatangkan Nabi. Matane. Nabi Muhammad diatur-atur. Itu namanya jaka sembung makan nasi pinco. Nggak nyambung, cok. Kalau kita mau mendatangkan malaikat gampang saja kok. Innalladzina qalu rabbunallah, segala sesuatu yang diniatkan karena Allah. Tsumastaqamu, kemudian istiqomah. Istiqomah itu terus menerus. Kenapa istiqomah berat? Jelas, karena kalau ringan namanya istirahat. Loh, bener kan? Kenapa istiqomah berat? Karena berat istiqomah. Kalau ringan namanya istirahat. Kenapa istiqomah berat? Karena hadiahnya surga. Lak ringan payung. Jam dinding. Summastaqamu, ketika amal kita dilakukan karena Allah kemudian istiqomah, tatanazzalu alaihimul malaika. Itu aturannya Allah, nggak bisa dipanggil-panggil. Malaikat kok dipanggil. Maka saya doakan apa jenisnya?
Jeng ning seti nampi segera didatangi oleh malaikat. Israel. Ya sudah minta maaf, katanya ya sudah dimaafkan. Kan di Indonesia sekarang memang lagi ngetren seperti itu. Ada dua laju inflasi yang tidak terkendali. Satu, laju inflasi memaki, kemudian inflasi minta maaf. Oh, kalau lagi demo, bunuh Wiranto, bunuh Jokowi. Wah, inflasinya kencang. Begitu tangkap polisi, maaf, khilaf, mata nih. Saya itu orangnya fair ya. Kalau saya dikatakan saya Jokower, enggak. Pemerintah baik, saya dukung. Pemerintah kurang baik, saya kritik. Kayak kemarin Menteri Hukum Yasona membandingkan dua kawasan di Jakarta. Coba Anda cek di Instagram saya. Membandingkan Menteng dengan Tanjung Priok. Katanya Tanjung Priok banyak orang keras, awal dari mula kriminalitas. Saya bilang, Anda salah Pak Menteri. Saya kritik. Anda salah, keras itu tidak identik dengan kriminalitas.